Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C#. Untuk video yang pertama, supaya kita tahu apa yang kita pelajari dan tujuan kita belajar, materinya adalah konsep program dan programmer. Jadi apa itu program dan apa pekerjaan dari seorang programmer dan kenapa Anda berkeinginan menjadi seorang programmer. Yang pertama, kita akan bicara tentang program komputer atau program. Program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik atau tertentu pada komputer. Di dalam sini kita akan lihat kata kuncinya adalah serangkaian instruksi. Jadi program itu adalah serangkaian instruksi. Jadi ada beberapa instruksi yang kemudian dirangkai. Dirangkai itu digabung-gabung, diatur-atur, yang ditulis. Jadi instruksinya itu ditulis. Sekali lagi ditulis itu diketik di komputer untuk melakukan suatu fungsi. Jadi untuk melakukan suatu fungsi. Jadi instruksinya itu ditujukan untuk melakukan suatu fungsi spesifik atau tertentu pada komputer. Jadi kalau kita menjalankan perintah di komputer atau menjalankan program di komputer, itu sebetulnya adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik atau tertentu pada komputer. Ini yang harus dipahami tentang program komputer atau sering disingkat dengan program. Berikutnya kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu himpunan dari aturan, sintaks, atau cara penulisan untuk memerintahkan komputer. Jadi instruksi yang dijelaskan di awal itu ditulis menggunakan aturan. Nah, aturannya ini kemudian bukan hanya satu, ada berbagai aturan yang sudah ditentukan oleh si pembuat bahasa pemrograman dalam cara penulisannya. Kalau kita tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh si pembuat bahasa pemrograman, maka program kita akan error. Nah, kenapa error? Karena sintaks atau cara penulisannya ini tidak sesuai. Jadi sintaks atau cara penulisannya tidak sesuai, maka dia error. Jadi yang harus dipahami ketika kita menulis suatu program adalah aturannya. Pahami aturannya supaya tidak terjadi error. Nah, berikutnya contoh dari bahasa programan adalah ada C#, JavaScript, PHP, Java, Python, Kotlin, dan seterusnya. Ada lebih dari 50 bahasa pemrograman. Kita tidak mungkin belajar semua bahasa pemrograman. Jadi di sini kita akan fokus ke C#, karena dengan belajar C# kita bisa membuat aplikasi untuk desktop maupun web maupun untuk mobile. Mobile itu ada Android maupun iPhone. Berikutnya, tugas pokok seorang programmer adalah menuliskan kode atau coding. Jadi coding itu adalah aktivitas untuk menuliskan kode instruksi sesuai bahasa program yang digunakan setelah selesai merancang alur program. Jadi kata kunci di dalam sini adalah merancang alur program terlebih dahulu. Kalau sudah dirancang, kemudian menuliskan kodenya. Jadi menuliskan kode atau coding sesuai bahasa program yang digunakan. Jadi bisa menggunakan C#. Kalau kita belajar tadi menggunakan C# berarti kita ikuti aturan yang ditentukan oleh C#. Ini yang harus dipahami. Jadi tugas pokok seorang programmer adalah menuliskan kode atau coding, instruksi itu perintah yang sudah ditentukan setelah selesai merancang dari alur program. Nah, kemudian berikutnya tugas dari video 1 ini adalah apa yang dimaksud dengan program. Silakan diisi. Apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman sudah dijelaskan. Sebutkan 5 contoh bahasa pemrograman. Kemudian apa tugas pokok seorang programmer. Nah, ini nanti kemudian diisi, ditulis. Gimana cara menuliskannya saya akan jelaskan di berikut ini. Cara untuk menuliskan tugas atau mengupload tugas adalah kita buka ke Google ini menggunakan Chrome browser. Kemudian di dalam sini ada Google Docs. Silakan diklik ini. Kemudian nanti akan tampil Google Docs seperti ini. Buat nama filenya sesuai dengan nomor absen kalian. Kemudian nama dari kalian ini ditulis di sini. Kemudian jangan lupa ini juga taruh di dalam header. Cara menuliskan header, insert. Kemudian di dalam sini pilih header seperti ini. Kemudian taruh di sini namanya. Supaya nanti
Kalau videonya banyak, di tugas-tugasnya banyak, akan kelihatan. Ini kemudian isi di dalam sini. Jadi satu, program komputer adalah sesuai dengan tugasnya, bahasa pemrograman adalah ditulis sesuai dengan yang dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian kalau ini sudah ditulis, silakan kalian buat GitHub. Cara membuat GitHub ada di video dari SMK Revit. Silakan ketik SMK Revit GitHub. Di sini ada cara pembuatan akun GitHub. Kemudian setelah belajar ini dan kalian mendapatkan akun dari GitHub, kalian bisa login ke dalam sini, repositoris ini, kemudian bikin sebuah repositoris, beri nama dia link. Nah, di dalam link ini ketika sudah selesai, kemudian di dalam sini ada add file, create new file, kemudian beri nama file dengan tugas. Kemudian setelah selesai tugas, di dalam sini kalian kembali lagi ke Google Doc ini, kemudian klik share seperti ini. Kemudian dapatkan copy link ini. Jadi copy linknya ini viewer. Jadi viewer, pastikan dia viewer. Kemudian ini copy, kemudian down. Kita kembali lagi ke GitHub-nya ini. Kemudian kalian beri judul link tugas seperti ini. Kemudian bisa paste di bawahnya. Nah ini. Kemudian setelah selesai, di dalam sini kita commit new file. Jadi ini berarti kita sudah dapatkan link tugasnya. Jadi kalau dilihat nanti di dalam sini akan dapat sebuah linknya. Nah itu, kemudian jangan lupa GitHub kalian kirimkan ke guru kalian supaya guru kalian bisa mengoreksi tugas kalian. Nah itu saja materi untuk yang pertama di video ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.